Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini melalui wasilah sahabat sekaligus guru saya, Ustadz Isa Ansori, saya bisa kembali bertatap muka dengan ikhwatu iman sekalian, wabil khusus santri di PPI Ujang, yang saya senantiasa doakan kelak menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dibahagiakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Ikhwatu iman yang saya muliakan, baru kemarin Ustadz Isa menghubungi saya. Nampaknya Ustadz Isa melihat bahwa saya akan menyampaikan kajian di Masjid Agung Kota Tasik. Oleh sebab itu beliau berinisiatif untuk mengundang saya datang pada kesempatan malam hari ini. Dan tentu sebagai bagian dari penghormatan saya kepada Ustadz Isa dan juga kepada para asatidz di tempat ini, saya menyatakan kesediaan untuk hadir. Dan perlu saya sampaikan, saya sebetulnya sudah merapat ke wilayah ini tuh jam 18:10. Tapi Ustadz Isa meminta kesediaan beberapa jamaah untuk menjamu saya terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustadz datang telat, yang dosa bukan saya. Tapi Pak Haji Didin yang ngajak saya ngabakso dulu. Saya sudah datang 18:10. Tapi itulah bentuk penghormatan, bentuk takzim sahabat kepada sahabat yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi Anda sekalian. Nanti kalau Anda sekalian sudah lulus dari tempat ini, ketemu dengan sahabatnya, maka salah satu bentuk penghormatan kepada sahabat itu memberikan makan dan minuman yang layak. Ikhwatu iman yang saya muliakan, malam hari ini saya hanya akan mengutipkan 6 ayat suci Al-Quran. Dan 6 ayat suci Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Sebagai pendahuluan, izinkan saya menyampaikan bahwa kita sebagai manusia itu punya gharizah. Gharizah itu hal yang nature, hal yang alami. Dalam bahasa Sunda itu, kita sebagai manusia itu punya bawaan orok. Dan salah satu bawaan orok kita, salah satu hal yang nature, yang melekat pada diri kita, adalah kita sebagai manusia itu membutuhkan cinta. Ibu-ibu yang ada di tempat ini akan menjadi pribadi yang bahagia kalau dicintai oleh suaminya. Pun demikian sebaliknya. Bapak-bapak yang ada di tempat ini akan tumbuh menjadi pribadi yang baik apabila kemudian dicintai oleh pasangan. Anak-anak yang hadir di tempat ini pun sama. Anak yang berprestasi biasanya adalah anak yang tumbuh dari keluarga yang tangki cintanya full. Nah, terkait dengan cinta ini, kalau kita dicintai oleh sesama manusia saja bisa bahagia, apalagi kalau kemudian kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saja, karena Nabi Musa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sehebat apapun kekuatan yang dimiliki oleh Fir'aun itu tidak pernah bisa menyakiti Nabi Musa. Bahkan pada akhir cerita, Nabi Musa dengan kemampuannya sebagai manusia biasa, itu lalu kemudian bisa lepas dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun yang justru pada akhirnya masuk ke jurang kenistaan, dan dimatikan dengan cara yang nista oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Musa bisa menang atas Fir'aun? Karena Nabi Musa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta Allah kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu menjadi pribadi yang luar biasa. Sampai-sampai api yang merupakan makhluk Allah itu tidak berani untuk menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan tolong dicatat, salah kalau ada di antara Anda yang bilang bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mempan, dibakar. Rumusannya bukan begitu. Kan nanti anak-anak di sini bakal jadi pendakwah ya. Dengan apapun jabatan yang melekat pada diri Anda. Pendakwah itu bukan berarti Anda jadi guru ngaji, enggak. Anda jadi dai, enggak. Nanti kalau di sini ada anak-anak yang jadi polisi, jadi TNI, jadi politisi, atau jadi teknokrat, dalam jabatan apapun yang melekat pada diri Anda, saya mohon, dakwah ini tidak dihentikan. Mohon maaf, saya akan ngambil contoh dari pesantren lain. 2 tahun yang lalu, saya mendapatkan undangan untuk ngaji, agak jauh ke Tokyo, Jepang. Sampai di Tokyo, tiba-tiba ada seorang anak perempuan ngontak saya. Namanya Tarisa. Tarisa ngontak saya. Ustadz, Ana Tarisa. Ana dulu lulusan Benda. Ngajar di Benda. Tahfidzul Quran. Sekarang Ana di Niigata. Jadi perawat. Tapi Ana punya majelis kajian. Namanya Majelis Kajian An-Nur. Dan ikhwatu iman tahu, jumlah orang yang ikut kajiannya Ukhti Tarisa itu melebihi jumlah orang yang ngaji dengan saya di Masjid Indonesia Tokyo. Di Niigata, 467 km dari Tokyo, kalau kita pakai Shinkansen kurang lebih hanya sekitar 2 jam. Itu di tempat itu, ia mengelola sebuah kajian yang kadang dihadiri oleh 300 orang. Dia perawat, dia lulusan pesantren Persis, jadi perawatnya profesional, tapi ia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai da'inya. Nah, ikhwatu iman sekalian, saya sangat berharap anak-anak di sini pun sama. Anda tidak boleh meninggalkan dakwah dalam kondisi dan situasi apapun. Dan dakwah kita akan berhasil, catatannya satu, kalau kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ini nanti Anda jelaskan. Kenapa Nabi Ibrahim bisa diselamatkan dari api? Bukan Nabi Ibrahim yang diberikan kekuatan untuk menahan api. Karena dalam kisahnya, api itu sama sekali tidak bisa membakar Nabi Ibrahim juga bajunya. Kalau cuma Nabi Ibrahim yang tidak mempan api, maka bajunya pasti terbakar. Tapi bajunya tidak terbakar. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena Allah menundukkan sifat api yang bisa mengandung panas dan membakar menjadi sesuatu yang dingin dan menyamankan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad karena dicintai oleh Allah, meskipun dijahati oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad tetap memenangkan pertarungan dakwah. Oleh sebab itu simpulannya, kalau Anda jadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan tumbuh menjadi generasi pemenang. Sekarang pertanyaannya, orang yang dicintai oleh Allah itu kayak gimana? 1. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-222, di ujung ayatnya ada kalimat, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta pada orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Saya mau tanya sekarang. Kenapa orang bertobat? Apa? Karena melakukan maksiat. Bayangin. Allah mencintai orang yang bertobat itu, kalau diparafrasekan maknanya, Allah mencintai bahkan orang yang berbuat maksiat selama orang yang berbuat maksiat itu memperbaiki diri. Jadi informasi pertamanya adalah kita sebagai manusia itu tidak didesain oleh Allah untuk sama sekali tidak pernah melakukan kehilafan, kealpaan, dan dosa. Sekeren-kerennya dan sesoleh-solehahnya, kita yang hadir di sini, kita pasti pernah melakukan dosa.
Jangan pernah ada di tempat ini yang punya anggapan bahwa seorang Tatan Ahmad Santana itu setiap sholat subuh sumanget. Ente, simkuringge ayah hoream. Jadi enggak, saya itu enggak setiap hari sholat subuh teh sumanget gitu. Tapi kan kabatur mah 2 rakaat, abdi mau 4 rakaatnya. Saya ada di satu momentum, saya itu males sholat itu. Tapi semales-malesnya saya sholat subuh, saya paling pendek mempergunakan surat At-Tin atau surat Ad-Duha. Kenapa? Karena kan sebetulnya sunnahnya sholat subuh itu, qiyamnya lebih panjang, sampai kemudian tulang punggung kita itu terasa hangat. Maka di sini dibiasakan, kalau sholat subuh itu lebih panjang daripada sholat-sholat yang lain. Dan saya senang karena PPI Kujang ini, salah satu PPI, yang sholatnya, terutama sholat tarawihnya, dibandingkan dengan masjid-masjid Persis yang lain, PPI Kujang ini salah satu yang paling lama. Ya. Jadi kalau kira-kira Anda tarawihnya mau pendek, sekolahnya ke Kujang, Anda salah milih pesantren. Carilah pesantren yang kira-kira Al-Kausarnya dibagi 3, itu kan lebih ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar. Gitu. Oke, tapi saya mau nanya, secara fikih itu sah nggak? Sah. Sah ya? Ustadz pernah melakukan itu? Pernah. Lagi baong, lagi SMA. Saya aktif di DKM, namanya Harisma, Himpunan Remaja Islam Masjid. Habis bikin kegiatan Ikatan Pelajar Muslim Tasikmalaya, capek. Habis buka saum bersama. Tapi udah kekeh kudu tarawih. Akhirnya teman-teman si Tatan menjadi imamna, si Tatan mah Persis. Jadi ngan ukur 11, tapi Tatan sing ponoknya. Ya saya memenuhi keinginan konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Jadi 4 pertama itu Al-Ikhlas. Pas di witir, Al-Kausar bagi 3, sah nggak? Sah. Tapi itu sah waktu saya masih kecil, masih kayak Anda, dan masih nakal. Kalau sekarang Anda nanya ke saya, Pak Tatan sekarang masih nakal nggak? Orang tua yang melakukan kenakalan, nakalnya berubah jadi jahat. Saya ingatkan ya kepada para asatid di sini, anak-anak itu nggak pernah jahat. Anak-anak itu cuma nakal. Oleh karena itu, polanya bukan reward and punishment, tapi reward and consequences. Kalau anak melakukan kekeliruan, maka anak mendapatkan konsekuensi. Tapi kalau orang tua melakukan kekeliruan, orang itu mendapatkan hukuman. Contoh, barudak letik di dia lagi sholat, lalu kemudian pas surung-surung. Saya mau tanya, itu nakal atau jahat? Nakal. Bapak-bapak lagi naik kereta, sorong-sorongan, biar keluar dari lokomotif, dari gerbong. Itu nakal apa jahat? Jahat. Jangan dibilang, ih eta bapak-bapak meni nakal wae, lain itu mah jahat. Sama juga, mohon maaf ya, ada anak, mohon maaf ini perangainya buruk sebetulnya. Di zaman saya itu sekolah menjual LKS. LKS harganya 15.000. Sama anaknya dilaporin ke mamahnya 17.500. Kalau anak itu bukan jahat, itu nakal. Tapi kalau ada pejabat publik, ya, harga jalan 17,5 miliar, di markup jadi 20 miliar, itu bukan nakal, tapi jahat. Tapi please ingat, kenakalan anak-anak kalau tidak dikoreksi, maka kelak akan jadi kejahatan. Anda yang hari ini belajar nipu orang tua dengan angka 2.500 adalah Anda yang kalau nggak berubah, kalau Anda jadi pejabat publik, adalah Anda yang akan nyuri uang negara dalam hitungan miliaran atau triliun. Maka teruslah istiqomah belajar jadi pribadi yang baik. Oke, ingat ya, Allah mencintai pendosa asal pendosa itu melakukan perbaikan. Maka saya itu nggak pernah milih-milih objek dakwah. Saya masih ingat betul, ketika pertama kali
saya gabung di geng motor, jadi Dewan Pembina XTC Jawa Barat, itu ada beberapa asatid yang mengkritik saya. Ustadz Datan ngapain sih ngurus anak-anak geng motor, XTC, yang ada kasusnya orang XTC bunuh salah seorang ustadz muda di Kabupaten Garut. Ada itu kasusnya. Apa jawaban saya? Bagi saya, sekelam apapun orang, sehitam apapun dosanya, dia tetap makhluk Allah yang punya hak untuk kemudian melakukan perbaikan diri. Ya. Oleh sebab itu, ikhwatul iman yang saya muliakan, saya ingin mendorong kita, ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang kalau ada orang salah, kita ajak dia memperbaiki diri, dan setelah memperbaiki diri, kita berjalan bersama orang tersebut menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ceritakan di tempat ini, ada anak sama sekali sudah melupakan Islam, berumroh dengan saya, beres umroh, dia mau belajar ngaji. Hari pertama dia ngaji, lalu kemudian mulutnya masih bau alkohol. Dia nanya sama saya, "Sad, hampuranya saya mah ngajina bari mabok menang henteu." Coba. Apa jawaban saya? Jawaban saya setengah bercanda. Tenang maneh mah mabok-mabok ge daek ngaji. Da loba anu teu mabok tapi tara daek ngaji. Sekarang dia hafalannya 8 juz. Awalnya tukang mabok. Ini ada yang awalnya tukang mabok nggak? Ada kan? Makanya nanti harus lebih dari 8 juz. Ya, gitu. Omatnya bapak-bapak, simpulannya bukan begini. Simpulannya jangan salah. Oh berarti lamun hayang hafal Quran 8 juz kudu mabok heula gitu. Sesat itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Ayat ini sebetulnya punya relevansi dengan seorang perempuan yang tidak boleh dipergauli oleh suaminya ketika dia punya hadas. Dia lagi haid, dia lagi nifas, itu tidak boleh dipergauli oleh suaminya. Tapi ayat ini juga oleh para ulama ditafsirkan bahwa Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri, dan yang suci itu bukan hanya badannya. Kalau Anda belajar pramuka, di pramuka itu ada kalimat suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Coba, kenapa dalam pramuka ada kalimat itu? Alasannya karena Bapak Pramuka Indonesia namanya Kiai Haji Agus Salim. Orang yang dibesarkan di lingkungan Islam yang taat. Sehingga pribadi baik itu adalah pribadi yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran itu contohnya apa? Dia senantiasa berhusnudzon atas takdir Allah. Hati-hati ya. Bersuudzon itu kepada manusia dosa, tapi lebih besar dosanya kalau kita suudzon kepada Allah. Ada nggak yang suudzon sama Allah? Ada. Kasusnya ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Kiang Roke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Seorang ibu, mohon maaf saya harus cerita ini, seorang ibu membunuh 2 anaknya. Setelah membunuh 2 anaknya, dia gantung diri. Kejadiannya di Kecamatan Banjaran. Kecamatan Banjaran adalah kecamatan yang paling banyak anggota Persisnya di seluruh Indonesia. Maka ketika ada berita itu, saya langsung angkat telepon, saya telepon orang Banjaran. Tolong dicek, orang Persis apa bukan. Alhamdulillahnya bukan. Tapi tetap, saya menaruh perhatian pada kasus itu. Kenapa? Kasus itu unik. Kan suka ada yang ngobrol gini. Kenapa ada orang bunuh diri? Oh dia mah nggak ngerti agama. Ibu ini ngerti banget agama. Dari mana saya tahu? Dari surat yang ditinggalkan oleh ibu tersebut sebelum ibu itu bunuh diri. Ditulis pakai bahasa Sunda. Saya bacakan sebagian. Ade AA hampura mama. Sabab mama
maehan ade jeung aa. Ada kata hampura, itu artinya dia sadar apa yang dilakukannya salah. Next. Tapi tenang, ade jeung aa mah pasti asup surga. Sabab ade jeung aa mah can balik jeung berakal. Dia ngerti fikih. Ya kan? Orang yang belum balik dan berakal, dia tidak akan dihisab. Yang ketiga, ade jeung aa mah pasti asup surga, nu asup neraka mah mamah. Jeung hampura kunaon mamah maehan ade jeung aa, sabab mamah sieun masa depan hidup duaan buruk. Sabab bapak hidup tengurus hidup duaan. Kenapa ibunya bunuh anaknya? Karena ibunya bersuudzon kepada Allah bahwa anaknya tidak akan ada yang ngurus. Pelajarannya apa? Ibu ini ngerti agama. Tapi salah satu problem keagamaan di kita, orang Indonesia secara umum, secara kognitif, aspek keagamaannya itu kuat. Contoh, saya yakin di sini, dari mulai ujung sini sampai ujung sana, semuanya tahu bahwa kalau kita rajin tahajud, kita akan naik level, ke level makomah mahmudah. Tapi pertanyaannya, apakah betul pemahaman itu mendorong kita jadi rajin tahajud? Kan enggak. Cung di dieu anu terang. Hukum sareng fadilahna saum Senin Kemis atau saum Daud. Semuanya tahu. Tapi enggak semua mau. Jadi ada orang beragama itu dia ngerti tapi tidak mempraktekkan itu. Ini yang jadi masalah kita, ini yang harus kita selesaikan. Pemahaman itu harus dipraktekkan. Si ibu ini pemahamannya ada, tapi nggak mau dipraktekkan. Dia bersuudzon pada takdir Allah, sehingga dia memutuskan dua anaknya dibunuh, karena khawatir masa depan anaknya gelap. Dia lupa bahwa dulu dia, di zaman ajali pernah ditanya sama Allah, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku adalah Rabbmu? Lalu kemudian kita menjawab semua, ya engkau Rabb kami. Rabb itu bukan hanya Tuhan. Rabb itu yang menciptakan, yang menjaga, yang memelihara kita semua. Saya kalau nggak percaya bahwa Allah itu ngurus saya dan keluarga, saya pasti sejak dulu nggak bakalan mau kuliah ke Bandung. Karena orang tua saya itu orang tua yang sangat-sangat sederhana. SPP di kampus saya 412.500, orang tua saya memberangkatkan dari Tasik ke Bandung dengan uang Rp75.000. Sok logikanya dari mana? SPP-nya 412.500, saya cuma dikasih uang 75.000. Dan Bapak hanya memeluk saya dan membisikkan saya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya datang ke Bandung dan alhamdulillah ternyata dengan kalimat itu, dan saya meyakini betul kalimat itu, akhirnya saya bisa menyelesaikan apa yang kemudian menjadi keinginan saya untuk jadi generasi terdidik. Ya. Jadi ini. Lalu kemudian bersihkan kata-kata kita. Ini anak-anak santri, saya minta, kalau Anda ketemu dengan ustadz yang nyebelin, dan saya pastikan itu ada, di mana-mana di sekolah itu ada guru yang kemudian bagi murid nyebelin. Tolong jaga mulut Anda. Saya dulu waktu belajar, ada guru yang menurut saya nggak proper. Ini nggak bagus nih ngajarnya, nggak keren. Saya laporan ke bapak saya, Pak, ditatanda ya guru butut pisan ngajarnya. Terus apa kata bapak saya? Bapak saya bilang gini, kamu kalau nggak suka dengan guru kamu, kamu tetap diam di dalam kelas, tunjukkan penghormatanmu, mungkin penjelasannya tidak kamu dapatkan, tapi berkahnya bisa kamu terima. Ini yang kadang hilang dari anak-anak sekarang. Gak percaya bahwa dengan berbuat baik dan hormat pada guru, Allah akan mencintai kita. Ya. Dan saya perlu sampaikan ke anak-anak yang ada di sini, Anda tuh nggak usah setiap pelajaran suka.
Kalau di sini ada yang curhat, Ustaz, abdi mah teresep karena fisika. Tenang, Anda sahabat saya. Di sini ada anak-anak yang gak suka matematika. Tenang, Anda sahabat saya. Saya ini gak bisa matematika. Yang saya ketahui dari matematika hanya tambah, kurang, kali, bagi. Dan rumus beberapa bangun ruang. Lebih dari itu, sinus, kosinus, tangen, kotangen, saya nggak ngerti. Dan saya nggak memaksakan diri untuk pintar di bidang itu. Saya lebih fokus pada bidang yang saya kuasai. Saya ini linguis. Kalau saya belajar bahasa dengan cepat. S1 saya bahasa Jerman, saya nikah dengan istri saya bahasa Arab. Suatu saat ada yang nanya ke saya, Tan, kenapa nikah teh nggak sama Presiden l'Association des étudiants de la section française? Presiden mahasiswa bahasa Prancis. Yang cantik, pintar. Jawaban saya gini, enggak. Saya konsisten mencintai Lela Saadah. Lela Saadah adalah perempuan yang mampu sampai sekarang satu-satunya perempuan yang bisa membuat saya jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Nggak usah dicatat kalimat kayak gitu. Nggak usah. Di-upload jadi status, nggak usah. Nah, kenapa saya menikahi istri saya? Ada asbabun nuzulnya. Saya itu nikah dengan istri saya karena istri saya pintar bahasa Arab dan saya tidak terlampau menguasai bahasa Arab. Sementara kalau saya mau dakwah, ya mau nggak mau. Standar ustadz itu minimal dia ngerti nahwu, sorof, balaghah, dan mantik. Dia ngerti fikih, usul fikih. Dia ngerti ulumul Quran dan ulumul hadis. Dia ngerti konsep istimbatul ahkam. Dan itu nggak bisa saya dapatkan dari yang lain. Dan saya tanpa rasa malu sedikit pun, saya sering ngobrol. Kalau saya mau ngaji, ini yang nyiapin ini istri saya. Ada yang bilang gini, nanya Pak Tatan teh lebih bodoh daripada istrinya. Nggak apa-apa. Emang iya. Tapi istri saya pun belajar sama saya bahasa Jerman, bahasa Inggris. Dia belajar juga sama saya hukum tata negara. Dia belajar juga kepada saya seni bernegosiasi. Dia belajar sama saya tentang geopolitik. Kan hidup itu ta'awun, saling bantu. Makanya kalau Anda kira-kira bodoh matematika, cari istri yang pandai matematika. Bahkan saya sering bilang gini, kalau untuk laki-laki kayaknya milih perempuan yang jago matematika itu masuk ke agak wajib. Jangan sampai Anda punya istri, matematikanya belet banget. Contohnya kayak gimana? Dikasih uang sebulan 3 juta, tapi pengeluaran tiap harinya 300.000. Ya itu pasti, atau 10 hari, pasti duitnya geus beak. Sementara masih ada 20 hari yang lainnya. Nah itu ya. Maka nanti yang ada di sini, teteh-teteh yang ada di sini hati-hati ya, pilih pasangan. Saya ngajarin anak-anak saya punya 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya ajarin anak-anak saya semuanya, yang penting bagi papa, calon mantu papa, pintar dan soleh. Kurang gelis, cukup pakai kamera beauty. Tapi lamun kurang pintar jeung kurang soleh, hese renovasinya. Ya, itu. Coba di sini. Ada anak mualimin kelas 3. Anda tuh yang laki-laki suka banget bola. Nikah sama perempuan yang gak mau belajar dan gak mau menyesuaikan diri. Tiap Anda nonton Persib lawan Persija, Anda marame, dia mah santai bae. Bahkan kadang dia nyindir, nanonan sih, siga nu gelo wae ningalian main bal. Kunaon kitu mah? Nyaeta bal hiji diudag-udag geus beunang dioperkeun deui ka batur eueuh gawe. Jujur, kira-kira kalau istri Anda kayak gitu kesel nggak? Kesel. Anda lagi nonton MU lawan Liverpool, tiba-tiba dipindahkeun.
Kata istrinya teh, sudah ya, dah tidak nyunah cina nonton MU teh, kau mau jadi pendukung MU mah. Tenang, saya pendukung MU, tenang. Kunaon cina tenyunah pendukung MU mahnya cina menjadi pendukung setan merah. Terus ku istrinya teh dipindahin karena drama Korea. Padahal drama Korea di Netflix dan yang lainnya itu bisa ditonton kapanpun. Bisa nunggu MU sama Liverpool dulu selesai. Kalau pasangan hidup Anda nggak pinter, stres Anda. Tapi kalau orang pinter itu pandai melakukan adjustment. Ngepas-ngepasin diri. Bu Lela itu sebagai anak Sekum PP Persis di masa lampau, istri saya anak Sekum PP Persis, itu nggak seneng bola. Tapi ketika nikah dengan saya, dia kadang sengaja ngobrol gini, Pap, ayo ke GBLA kita nonton. Dia jadi Viking di samping saya. Dia jadi pecinta MU model saya. Dia jadi pendukung Real Madrid. Dia jadi pendukung München. Kalau saya datang ke sebuah kota yang ada stadion bolanya yang gede, dia pasti ngobrol gini. Kayak kemarin ke Jerman. Pak, ayo kita ke München. Papa pasti pengen lihat stadion Münchennya kayak gimana. Saya datang. Dan saya pun melakukan adjustment. Istri saya senang drama Korea. Itu kadang malam kami, kalau kayak sekarang pulang, nyampe di rumah jam 10, misalkan nanti, istri saya lagi nonton drama Korea, saya temenin dulu. Awalnya berat. But finally, I'm falling in love with drama Korea. Udah ya, pelajaran pranikahnya selesai. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, suci dalam tindakan. Jadi tindakan kita itu harus truly bersih niatnya, benar-benar ikhlas agar kemudian dicatat sebagai amalan sholihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Ayat kedua yang ingin saya bacakan adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ali Imran ayat ke-76. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus jadi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra wal kadhimi minal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin al-ayat. So, kalau mau dicintai oleh Allah, satu harus berderma di kala lapang dan di kala sempit. Di sini ada yang uang bulanannya taruhlah 300.000, ada yang 500.000, ada yang cuma 150.000. Mau nggak Anda berbagi dengan sesama? Saya minta ya, saya nitip. Kujang ini harus jadi pesantren zero bullying. Karena ciri pengikut Rasul itu nggak pernah ngebully orang. Nggak pernah ngejelek-jelekin orang. Nggak pernah mendiskriminasikan temannya. Ciri pesantren yang baik itu ruhama ubainahum. Mereka mencintai antara yang satu dengan yang lain. Saya ingatkan ya, pekan ini kita punya 2 kasus besar. Satu, pengeboman yang dilakukan oleh anak SMA di sekolahnya. Yang kedua, pembakaran pesantren yang dilakukan oleh seorang santri di Nangro, Aceh Darussalam. Dan 2 orang ini melakukan tindakan itu karena dia dibully di sekolah. Saya ingatkan betul, jangan sekali-kali Anda menganggap bullying itu hal biasa. Karena kalau bullying itu tidak dihentikan, pada titik tertinggi orang marah bisa melakukan apapun. Ayah budak, tiap ngaliwat, budak kelas 3 atau kalau dia 7, 8 sama anak 9, anak kelas 7 tadi didegungkeun we sirah. Tiap lewat dikitukeun. Saya ingatkan Anda, pada titik marah paling besar, anak kelas 7 ini bisa bawa batu besar, Anda lagi duduk dipukul dari belakang dan Anda mati. Maka hentikan. Dan saya minta para asatid menjadi garda terdepan untuk memastikan sekolah ini jadi sekolah yang aman. Caranya gimana? Ya kayak tadi. Jadi kalau ada kalimat alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra, maka biasakan teman-teman di sini saling berbagi. Sing bager. Beli bala-bala, bagikeun yang babaturan. Dan baginya harus benar.
Ya maka jen nggak bagi bala-bala na dibeakeun, cengekna dibikeun. Kan babaturan orang teh lain merak gitu. Biasakan berbagi. Bapak-bapak, mohon maaf ya kalau di sini ada bapak-bapak yang masih merokok, Pak. Perokok yang bertakwa itu adalah perokok. Kalau dia masih merokok tuh, itu kalau dia ngumpul dengan teman-temannya, bungkus rokoknya disimpan di meja. Itu bertakwa. Berbagi pada yang lain. Kalau yang tidak bertakwa, itu rokok nanti disimpan di saku. Bukan saku ini, tapi saku belakang. Kajen ting peye daripada di pentabatur. Saya sering bilang gini, kalau perokok nggak membagikan rokoknya pada temannya, saya ragu betul dia masuk surga. Boleh kan saya ragu? Boleh tak? Kenapa coba? Sabab si eta mah penyakit wae teu dibagikeun. Homo kahadea. Wal kadhi minal ghaidha. Jangan mudah marah, jangan mudah terprovokasi. Saya kasih contoh ya. Sekarang kan di PW Persis ada Madin. Kalau nggak Madin tuh ada lomba futsal ya, Sad, antar pesantren. Kalau Kujang ngikutin lomba itu, bisa nggak Kujang jadi teladan? Satu, teladan itu mainnya bagus, tapi kalau dikasarin sama orang lain, wal afina anin nas, Anda menjadi orang-orang yang memaafkan kekeliruan orang lain. Anda lagi bawa bola, lagi dribbling, cepat, set, tiba-tiba sliding tackle dan kotor sliding tackle. Tah, Anda jatuh, senyum aja. Daya wasitnya. Teu kudu mangprang. Ongko santri Persis, ngalawan santri Persis diajarkan ruhama ubainahum, ari bahasa teu kajaga. Lagi dribbling bola, di sliding tackle keras, tak, gebruk, koplok sia, wani ribut jeung aing. Gimana coba? Nu bager mah teu kitu, tah, kubrak. Ngada. Iraha bade sliding abi deui. Dan saya perlu sampaikan, saya ini orang yang senang olahraga. Di kampung saya itu setiap santri harus bisa silat. Maka saya dan 4 anak saya semuanya pembelajar bela diri. Saya silat, anak saya yang pertama boxer, anak saya yang kedua ikut silat, anak saya yang ketiga sufu taisukan, anak saya keempat sekarang taekwondo. Dan saya ngajarin ke anak-anak saya, kalau sekiranya ada orang gak menghina agamamu, cuma menghina diri, maafkan. Kecuali dia sudah merusak salah satu maqasidus syar'i. Hifdudzin, dia merusak agamamu. Hifdun nafs, dia mengancam jiwamu. Hifdul mal, dia mengambil hakmu. Maka kalau itu terjadi, kamu punya hak untuk menegakkan jihad fisabilillah. Itu prinsip. Dan saya pengennya anak-anak Persis semuanya belajar bela diri. Karena mungkin pada suatu saat kita itu tidak akan berada pada masa damai. Ya. Tapi saya minta semuanya jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi. Walafina anin nas, dan orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mudah memaafkan kekeliruan orang lain. Next, yang ketiga. Ayat yang ketiga adalah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena satu di antara 2 hal yang bisa membuat kita ditolong oleh Allah, itu adalah sabar. Dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita mau ditolong sama Allah, lakukan 2 hal. 1 sabar, 2 salat. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sabar itu minimal ada 3. 1, sabar dalam ketaatan. Kalau Anda sedang beribadah, Anda sedang menyempurnakan ketaatan, Anda wajib sabar. Ingat nggak, ada orang mati di medan perang, orang sudah mengeluk-elukannya bahwa dia akan masuk surga, tapi kata Nabi tidak, dia ahli neraka. Orang-orang nanya, kenapa dia masuk neraka? Bukankah dia mati di jalan Allah? Lalu Rasul memberikan jawaban, dia sudah tertusuk di bagian dadanya, belum menyentuh jantungnya, tapi karena ia ingin mati di jalan Allah, maka kemudian si tombaknya
dimasukkan lebih dalam agar kemudian kena jantungnya dan dia meninggal. Gak sabar. Kalau kita lagi ngaji kayak gini, sabar. Kalau Anda lagi belajar, sabar. Saya ini sama kayak Anda, pembelajar. Sampai hari ini saya pembelajar. Dan saya ngerti betul, tidak semua hal bisa kita kuasai. Kita harus punya acceptance. Kita menerima bahwa kita nggak menguasai satu bidang, tapi kita juga oke di bidang yang lain. Saya pernah cerita kan, anak saya yang ketiga namanya Azri di Al-Haq. Sekarang kelas 2 di Madrasah Aliyah Husnul Khatimah Kuningan. Anak saya ini adalah anak yang paling unik di keluarga kami. Anak saya yang 3 bagus secara akademik, tapi anak ini rankingnya 16 dari 18 murid. Kemarin ketika saya sedang ngaji di Perth di Australia, tiba-tiba istri saya wajahnya tersenyum. Dia nanya, kemudian saya nanya, Mi, kenapa senyum? Ini Pak, baru dapat informasi dari Ustadznya Azri. Dia ngirim raport dalam bentuk PDF. Rankingnya berapa? 32 dari 35 santri. Kalau Anda nanya sama saya, Ustadz malu nggak ngomongin itu di ruang publik? Enggak. Karena saya harus punya kesabaran. Bahwa anak saya itu beda-beda potensinya. Anak yang waktu SD ranking 16 dari 18 murid, anak yang sekarang di Aliyah, rankingnya 32 dari 35 murid, adalah anak yang sama, yang hari ini jadi presiden santri se-Bandung Raya. Dia presiden santri bagi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dan Cimahi. Ketika saya nanya, waktu pemilihannya di Gedung Sate, di kantor dinasnya Deddy Mulyadi, saya nanya, kenapa sih pilih Azri jadi ketua? Jawabannya unik banget. Ustadz tahu nggak, Azri itu adalah santri dengan senyuman paling manis. Maknanya apa? Anak ini nggak bagus secara akademik, tapi dia bagus bersosialisasi dengan orang lain. Dia baik, tapi nggak pintar. Apa untuk semua pelajaran dia nggak pintar? Enggak. Dia bagus di 2 jenis ilmu. Karena dia sekarang masuk kelas IPS, dia bagus di PPKN, dan dia bagus di fikih dan usul fikih. Simpulan saya, anak saya ini kelak kayaknya akan menguasai cabang ilmu namanya hukum atau syariat. Sabar. Kalau Anda susah, sabar. Ya. Saya sekarang lagi belajar olahraga. Namanya pedal. Dan jangan dikira, oh pedal itu olahraganya orang kaya. Enggak. Karena saya mah mainnya gratis, da kamar dan lapangna milik jamaah. Lalu kemudian raketnya gratis. Ada jamaah yang ngobrol gitu, Ustadz ngapain pedal, kan pedal mah pakaiannya pada pendek-pendek perempuannya. Ya tinggal milih aja waktunya. Sok main jam genep tepin kaca 8 isuk-isuk. Anu paronok rokna can waka datang. Dan Anda, kalau Anda santri Persis, Anda itu nggak usah neko-neko kalau mikir. Ada yang nanya sama saya, Ustadz apa hukumnya main pedal? Kan di pedal banyak orang yang roknya pendek. Sama juga saya tanya, apa hukumnya kita datang ke Pangandaran? Sama. Maka yang harus dijaga itu dalam banyak hal, kalau kita nggak bisa jaga pakaian masyarakat kita, maka kita harus menjaga pandangan kita. Ya, saya minta anak-anak Kujang ini jaga pandangan. Santri itu harus ada bedanya dari orang yang lain. Jaga adab Anda. Saya pastikan ya, kalau Anda nanti misalkan jadi mahasiswa di Bandung, datang ke saya, lalu Anda boncengan sama mahasiswi, yang laki-laki ya. Itu istri saya itu tegas banget. Pasti ke saya bilang gini, Pak, nanti yang laki-lakinya suruh pulang, anak perempuannya kita antar. Agar apa? Agar anak-anak kita itu ada bedanya dari yang lain. Terjaga diri. Ya.
Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang kedua sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Kalau ada yang maksiat itu sabar. Kalau ada sesuatu yang dalam pandangan kita salah itu sabar. Contoh, ini anak-anak santri, saya kasih tahu Anda ya. Saya jadi guru ngaji itu sejak tahun 2002. 23 tahun saya jadi guru ngaji. Anda boleh nanya sama jamaah saya, dimanapun mereka berada, kapan Ustadz Tatan negur jamaah kalau jamaahnya satu, anak kecil lari-larian di masjid. Dua, ada jamaah yang tertidur. Tiga, ada jamaah yang ngobrol. Saya nggak pernah negur. Maka saya tahu, di antara Anda ini, tadi ketika ngaji ada yang tidur, tapi saya nggak minta dia dibangunkan. Orang yang tidur waktu kajian itu nunjukin jiwanya sakinah. Tenang dia itu. Nggak usah. Ini kalau ada yang tidur, yang salah bukan saya, yang salah bukan Anda, yang salah panitia. Ngadain kajiannya jam 6:30. Kan ini waktunya rehat ya. Oh iya, ternyata. Jadi gitu. Saya kalau ada jamaah, ya, apalagi mohon maaf ya, kalau ada yang usianya sudah senja, misalkan 80, 90 tahun. Waktu saya ngaji, dia tidur. Wallahi saya nggak pernah mau membangunkannya. Kenapa? Karena alam pikir saya suka ngasih simpulan kayak gini. Ya Allah, beliau itu usianya sudah lewat dari 70 tahun. Dan dalam usianya yang sudah sepuh, beliau masih mau datang ke masjid. Yang sungguh di usia yang sama belum tentu saya itu masih mau ke masjid. Jadi sok hargaan ku datang ke masjid. Sama anak-anak kalau datang ke masjid, lompatan, saya nggak pernah tegur. Coba kalau di sini ada anak 4 tahun di depan saya. Terus dia memperhatikan saya itu yakin anak 4 tahun itu nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Kalaupun dia menatap tajam saya yakin pikirannya cuma satu. Iya jelema irah erek eureun ngomongna. Jadi, come on. Sabar. Termasuk kalau Anda lagi berjuang demi Islam, sabar. Saya sering bilang sabar itu separuh kemenangan. Coba kasih kasus apapun. Sabar itu separuh kemenangan. Anda main bola, kalau Anda nggak sabar, Anda kalah. Karena Anda tidak akan bisa menyeimbangkan antara lini depan dengan lini belakang. Dulu Italia pernah jadi juara. Kenapa? Karena dia sabar betul. Teknik Italia itu kan teknik Grendel. Semuanya disimpan di belakang. Dan dia mempergunakan counter attack. Sabar. Nabi itu kenapa di Badar menang? Karena sabar. Kenapa di Uhud kalah? Karena sabarnya hilang. Dulu kita pernah punya pemain badminton keren-keren. Lim Swee King, Rudy Hartono, dan sebagainya. Aya aturan 14 hiji dibalikan jadi menang. Kenapa? Karena sabar. Persis kenapa bisa sampai di Ciamis? Persis kenapa bisa sampai hari ini sampai Nusa Tenggara Timur? Karena ada Ustadz Sudibya, ada Ustadz Abdullah, Ustadz Abdurrahman, yang kemudian beliau bertiga pakai motor kayak Dilan. Dari Bandung, berangkat ke Subang. Dari Subang, lalu kemudian keliling ke Sumedang, ke Majalengka, ke Ciamis, ke Tasik. Nyari apa? Nyari orang yang bersedia membukakan telinganya untuk mendengarkan nilai Quran dan Sunnah. Makanya saya itu dosa banget kalau disuruh dakwah, jamaahnya sudah disiapkan, sayanya nggak datang. Dosa banget. Karena dulu mah orang tua kita dina bahasa kasar nama neangan celik nu daek ngadengkeun Quran jeung Sunnah ge hesek. Berikutnya, yang keempat orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Biasakan adil ya. Adil itu syarat apa? Bu, Pak, adil itu syarat apa? Adil itu syarat hidup. Syarat jadi orang bertakwa. Makanya ada kalimatnya adilu wa aqrabu bittaqwa.
Adil itu syarat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka Imam Al-Mawardi dalam bukunya Adabud Dunya Waddin, beliau menyampaikan syarat baldatun thayyibatun warabun ghafur itu hisbun darun. Artinya kesejahteraan itu terdistribusikan secara baik untuk orang-orang di sebuah negara. Yang kaya nggak terlalu kaya, yang miskin nggak terlalu miskin. Maka saya minta dari sekarang belajar adil. Anak-anak ini bisa sukses kalau belajar adil. Nentuin kapan belajar, kapan main, kapan ibadah. Jangan dibolak-balik. Dan ini mah pesan penting ya. Anak-anak di sini saya mau nyampein. Ada banyak orang di usia saya yang kemudian mereka di usia saya merasa kecewa dengan dirinya dan merasa menyesal. Dan mereka ingin balik ke usia kalian. Karena di usia kalian mereka tidak menempa diri dengan cara yang baik. Jadi sebelum tua jangan menyesal. Coba sekarang jadi pribadi-pribadi baik. Berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir adalah Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi saya minta ibu dan bapak dan anak-anakku sekalian, jadilah para pejuang di jalan Allah. Ya, contoh. Coba di sini siapa yang rankingnya bagus? Saya di sini di ranking. Ada ranking. Coba acungkan tangan yang rankingnya ranking 1. Cung. Bukan mau ranking 1-nya, anu nges ranking hiji. Ada laki-laki yang ranking 1? Siapa? Fahri, mana Fahri? Fahri ranking 1. Oke. Siapa lagi? Torik. Mana Torik? Ranking 1, nak? Oke. Yang perempuan mana yang ranking 1? Oke. Berikutnya siapa yang jadi kapten futsal? Siapa? Hasbi, mana Hasbi? Siapa yang jadi ketua RG? Siapa? Oh ini, siapa namamu? Fadli. Siapa ketua UG? Wulan. Oke. Nih dengerin. Ini terakhir ya, karena udah malam. Saya ingin sampaikan, memang cara terbaik untuk bermanfaat itu minimal 3. Sama seperti orang yang, mohon maaf, dimention sama Allah sebagai orang yang gagal. Saya ceritakan versi buruknya. Fir'aun, Qarun, dan Haman. Jadi orang itu sebetulnya bisa bermanfaat dengan 3 hal. 1, kayak Fir'aun, punya otoritas politik tertinggi. Kalau Anda punya otoritas politik tertinggi, Anda punya kekuatan politik, Anda jadi pemimpin, maka kepemimpinan itu gunakan untuk kebaikan. Ya. Saya kasih contoh, saya punya sahabat jadi bupati di Tasik. Cecep Nurul Yakin. Sebelum maju, saya bilang gini ke Kang Cecep, karena datang ke Bandung, Kang, nanti kalau jadi bupati, saya mah nitip 1 hal aja deh yang gampang. Naon Ustadz, bisa nggak orang Kabupaten Tasik sebelum pelajaran dimulai, semua institusi pendidikan membaca kitab suci? Saya harus pakai bahasa yang netral kan, karena dia pemimpin publik. Nggak bisa kita ngobrol bacakan Quran, kumaha nu Kristen. Akhirnya sekarang di Kabupaten Tasik, setiap pembelajaran mau dimulai, dari mulai SD sampai SMA, anak baca Quran dulu. Ku Ustadz Mahese, ku ulama Mahese, ku politisi mah bisa, ku pemimpin politik mah bisa. Dulu, mohon maaf, ASN itu jarang, zakatnya biasanya zakat fitrah aja. Kita berjuang bikin undang-undang zakat, Baznas dibentuk. Sekarang beberapa kota kabupaten dan provinsi, gaji ASN itu langsung, lalu kemudian diminta zakat. Jadi kalau Anda punya kekuatan politik, gunakan untuk jihad fisabilillah.
Yang kedua Qarun. Qarun itu kaya miskin? Kaya. Tapi kekayaannya nggak dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu kalau Anda kaya suatu saat, gunakan kekayaan itu untuk bantu umat ini agar menjadi umat pemenang. Saya sering sampaikan kan, umat Islam itu dulu rujukan peradaban. Kita itu bikin kampus tertua di dunia namanya Al-Qaruni University. Kita bikin kampus di Mesir namanya Al-Azhar University. Berdiri tahun 970 sampai 973 Masehi. Keren kampusnya, sampai sekarang masih berdiri. Kenapa bisa berdiri? Karena ada orang kaya mendermakan hartanya. Dan yang ketiga, Anda bisa manfaat kalau Anda kayak Haman. Tapi Haman itu nggak mempergunakan ilmunya untuk kebaikan. Ilmunya dia gunakan untuk melegitimasi kejahatan Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun jahat, dicarikan dalilnya. Nah, Anda kalau jadi orang-orang pintar, gunakan kepintaran Anda itu untuk berbuat kebaikan. Pertanyaan terakhirnya, Ustadz kumaha lamun abdi teh kawasan teh miskinnya bodoh. Seperti nggak ada pilihan kan? Ada orang tua tuh di sekolah saya curhat, Ustadz kumahanya pun anak makan Ustadz terang, hafalan Qur'ana sakedi, akademikna butut, olahraga tetiasa, katiasana dengan ukur calik. Emang anak itu diem? Kumahanya masa depan? Saya bilang, masa depannya cerah. Engke damel naon? Gampil. Janten naon? Penunggu perlintasan kereta api. Itu penunggu perlintasan kereta api itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang keren. Yang bisa diem 12 jam di ruangan 1x1 dan konsentrasi terhadap warna signal. Tenang, seperti apapun Anda pasti ada manfaatnya untuk Islam. Ya, sama seperti ibu dan bapak ya, Pak, Bu, tolong perhatikan. Anak bapak ibu itu sempurna, insya Allah. Jangan mudah stres. Ada anak, ya Allah, tiap beli mainan dibukaan, beli sepeda dibuka, murna dibuka, sagalana dibuka. Orang tuanya stres, Ustadz teh kumaha budak teh, nah bakal sukses. Saya jawab, dia pasti sukses. Dia bakal jadi insinyur otomotif. Ada anak, ya Allah teh, tiap ke sekolah itu lari-larian terus. Anak ini bakal sukses, mungkin akan menjadi pemeroleh gold medal di Olimpiade. Yang terakhir ada anak, ya Allah, eta mah batur mah di masjid, saya eta mah cicing we di luar, asup keluar kolomeran, masuk keluar gorong-gorong. Ustadz, ini anak bakal jadi apa? Insya Allah bakal jadi presiden. Karena presiden yang kemarin itu kan masuk keluar gorong-gorong jadi presiden. Ngandoakeun mudah-mudahan ieu mah presidennya sehat. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Senang sekali bisa hadir di tempat ini. Atur nuhun. Mudah-mudahan pada suatu ketika kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Atur nuhun kepada keluarga besar Kujang yang senantiasa menerima saya dengan baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.